Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang air, masih di dalam bab toharoh. Kemudian nanti dilanjut dengan bab najis. Oke, siapkan pulpen dan bukunya untuk merangkum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Soal ma al-ma'u al-kathiru, apa air banyak itu? Jawab, huwa ma balagha kullataini fa aksara. Air banyak ialah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Kemudian soal ma al-kullatani, apa air 2 kulah itu? Jawab, al-kullatani ibaratun an mi'ah wa arba'in wa thamaniya uqqah taqriban aw miqdaru ma tasa'uhu birkatu ma'in murabba'atun tuluha dhira'un wa rubu'u dhira'in wa arduha wa umkuha kadzalik. Jawab, 2 kula ialah suatu keterangan dari ukuran volume air, yakni sebanyak 148 uqqah, atau menurut kira-kira sebuah tempat air, yakni dengan ukuran persegi 4 yang panjangnya itu 1/4 dhira', atau dengan kira-kira 60-65 cm, baik itu luas dan dalamnya juga demikian, yakni 1/4 dhira', sisi kali sisi. Selanjutnya kita masuk pada bab najis. An-najasatu, bab yang menerangkan tentang najis. Soal ma an-najasatu, apa itu najis? Jawab, hiya ad-damu wal qayhu wal qai'u wal khamru wal kalbu wal khinziru. Najis ialah yakni darah, kemudian nanah, kemudian muta-mutaan, kemudian arak, kemudian anjing, kemudian babi. Selanjutnya, wala banul hayawani alladhi la yu'kalu lamhu wa ma kharaja minas sabilain illa al-maniyya fa innahu tahirun. Kemudian, air susunya hewan dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Juga setiap perkara yang keluar dari salah satu 2 jalan, yakni kubul maupun dubur, kecuali mani, karena mani itu suci. Kemudian wal maitatu wa sya'ruha wa 'admuha illa maitatal adami was samak wal jarad. Kemudian selanjutnya ada bangkai, baik itu bulunya maupun itu tulangnya, kecuali bangkai manusia, jenazah ataupun mayit. Kemudian bangkai dari ikan dan bangkai dari belalang. Maka hukumnya bangkai manusia, mayit, jenazah, kemudian bangkainya ikan, dan kemudian bangkainya belalang itu suci. Soal kaifa tathurun najasah, bagaimana cara mensucikan najis? Jawab, yughsalu mahalluha bil ma' at-tuhur hatta tazula raihatuha wa launuha wa ta'muha illa najasatal kalb wal khinzir. Cara mensucikan najis ialah dengan membasuh tempat yang terkena najis menggunakan air yang suci hingga hilang bau atau aroma dari najis tersebut, kemudian warna dari najis tersebut dan rasa dari najis tersebut, kecuali najisnya anjing dan babi serta kulit dari bangkai, karena nanti ada sendiri caranya. Soal kaifa tathuru najasatul kalb wal khinzir, bagaimana cara mensucikan najisnya anjing ataupun babi? Jawab, yughsalu mahalluha bil ma' 7 marrat ihdahunna biturab. Cara mensucikan najisnya anjing ataupun babi yakni dengan membasuh tempatnya yang terkena najis menggunakan air sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan debu. Soal kaifa yatuhuru jildul maitah wallahu a'lamu bissawab. Mari didengarkan baik-baik. Soal ma al-ma'u al-katsir, apa itu air banyak? Air banyak yakni huwa ma balagha kullatain fa aksara.
air yang telah mencapai 2 kula, maka itu bisa disebut dengan air banyak. Apalagi air yang lebih dari 2 kula gitu. Jadi air banyak ialah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Nah, kalau air lebih ini otomatis dia aman, tidak membuat ragu lagi karena sudah pasti bisa suci mensucikan dan tidak khawatir mustakmal ataupun lain-lain. Nah, sekarang apa sih dari kemarin membahas tentang air mutanajis, air mustakmal, itu pasti keterangannya di awal-awalnya air yang kurang dari 2 kula yang terkena najis. Air yang kurang dari 2 kula telah dipakai untuk menghilangkan hadas, seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa itu air 2 kula gitu. Nah, di sini dibahas al-kullatani ibarah an mi'ah wa arba'in wa samaniya uqah taqriban. Jadi air 2 kula yakni air yang telah mencapai 148 uqah. Itu secara kira-kira. Kalau diliterkan seperti ini. Bisa dilihat di gambar, kalau diliterkan itu 216 liter. Nah, au miqdaru ma tasa'uhu birkah ma'in murabba'atun tuluha dhira'un wa rub'u dhira'in wa arduha wa umkuha kadzalik. Nah, kalau ditempatkan di tempat air, maka kira-kira tempat air itu seberapa sih butuhnya, besarnya gitu, buat cukup untuk menampung air sebanyak 2 kula. Nah, dilihat lagi nih di gambar nih. Ini persegi. Nah, ini ada contoh tempat air, maka yang dibutuhkan untuk menampung air sebanyak 2 kula itu kira-kira 60 kali 60. Nah, untuk keterangan dari airnya tersendiri, maksudnya ukuran volume dari air tersendiri, itu yang dibutuhkan yakni 216 liter. Maka itu sudah cukup untuk disebut dengan air 2 kula, aman. Sekarang bab yang menerangkan tentang najis. Apa sih perkara-perkara yang bisa digolongkan dalam perkara yang najis? Otomatis kalau najis bisa membatalkan sholat, bisa tidak mengesahkan sholat, seperti itu. Sedangkan syarat nanti untuk beribadah itu suci dan bebas dari najis. Nah, sekarang kita membahas tentang najis itu apa aja. Nah, yang termasuk dari najis yakni darah. Ini sudah sangat maklum. Darah itu jelas haram, jelas najis gitu kan. Kemudian nanah, kemudian muntah-muntahan, kemudian khamar, arak, minuman keras, bir, itu najis. Kemudian anjing, babi, kemudian air susu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ya, contohnya ya kucing gitu. Jadi ketika kucing menyusui, kemudian air susunya nempel gitu di kita, maka tidak bisa dipakai untuk sholat karena najis. Kemudian setiap perkara yang keluar dari salah satu 2 jalan kecuali mani. Mani itu suci. Kemudian bangkai. Bangkai ini otomatis hewan, baik itu hewan yang halal dimakan tapi tidak disembelih secara syariat, maka nanti menjadi bangkai, ya kan? Ke ayam ditubruk mati. Nah, ini menjadi bangkai, najis, itu nggak bisa dimakan. Nah, termasuk dari bulunya juga tulangnya, semuanya itu najis, kecuali bangkai manusia, mayit, jenazah, ataupun bangkainya ikan. Jadi meskipun ikan ribuan, ratusan ikan gitu di pinggir pantai mendadak mati, ya bisa dimakan. Ataupun bangkai belalang tuh dibuat peyek, enak gitu ya. Itu macam-macam najis. Kemudian selanjutnya soal kaifa tathuru najasat. Nah, di sini cara mensucikannya bagaimana gitu dari najis-najis yang barusan dibahas. Nah, cara mensucikan najis dari najis-najis yang telah disebutkan barusan yakni dengan membasuh tempat tersebut. Kalau tangannya yang kena najis, ya tangannya yang dibasuh. Itu kalau baju, ya bajunya yang dibasuh. Nah, ini menggunakan air yang suci, dipastikan air tersebut suci.
suci dan bisa mensucikan, suci dan bisa mensucikan, hingga hilang 3 sifat. Ketika kita mensucikan najis mutawasito, najis yang sedang ini dilihat dari 3 sifatnya, yakni yang pertama aroma atau baunya ini harus hilang, aroma ini harus hilang. Kemudian warna dari najis tersebut, kemudian rasa dari najis tersebut. Nah, yang perlu sangat digarisbawahi yang paling utama yakni aroma dan rasa. Ini benar-benar harus hilang. Terus bagaimana dengan warna? Nah, ini karena ada sebagian sifat dari najis yang kalau sudah kelamaan tidak dibersihkan, tidak disucikan itu tersisa warnanya. Contoh darah. Darah kalau sudah kelamaan di baju gitu, apalagi bajunya warnanya putih, ya kan? Nah, ini kalau tidak cepat-cepat disucikan, ini nanti warnanya tertinggal di situ. Nah, ini dilihat. Nanti ketika dibersihkan, kita itu harus benar-benar berusaha membersihkannya. Udah disikat, udah dikasih backlin, dikasih penghilang noda gitu. Nah, kemudian dikasih sabun semuanya, ya kan? Nah, ini kalau selama baunya udah hilang, kemudian rasanya juga udah hilang, tapi kok warnanya masih ada, itu tidak apa-apa. Yang penting kitanya sudah berusaha menghilangkan sebisa mungkin. Udah berusaha dikasih backlin, udah berusaha disikat, ya kan? Kecuali kalau kita tidak berusaha dibersihkan, nah ini baru belum bisa gitu. Selama kita udah berusaha menghilangkan, udah dijemur, dicuci lagi, kok tetap nggak hilang, ya ini suci. Yang penting aromanya hilang gitu, udah wangi. Kemudian rasanya nggak amis gitu. Gitulah, ini sifat-sifat yang perlu digarisbawahi, sangat penting. Nah, kecuali najisnya anjing, babi, dan kulitnya bangkai, ya kan. Kemudian selanjutnya cara mensucikan najisnya anjing ataupun babi, bagaimana ini? Nah, jawab dengan dibasuh tempat yang terkena najis menggunakan air yang suci mensucikan sebanyak 7 kali basuhan. Nah, salah satunya dicampur dengan debu. Paling mudah itu ya di sungai. Di sungai kan mengalir airnya suci, kemudian bawahnya langsung debu, lumpur gitu, ya kan, pasir, jadi mengandung debu. Itu tinggal digosok-gosok seperti itu, ya kan, paling mudah itu cara mensucikan najis anjing dan babi. Pun fatatuhul jildul maitah minggu depan. Semoga manfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.